warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Ketemu lagi sama Ibu kembali di channel Eva Andima Channel. Dan kita sekarang akan membahas materi pertama di kelas 11. Oke, tingkat kedua di SMA ya. Tentunya akan berbicara tentang sel. Oke. Dan kayaknya sih masih pada ingat ya, itu adalah salah satu hal yang kita bahas di pembelajaran pertama kelas 10 pada saat kita membahas tentang tingkatan organisasi makhluk hidup. Ayo, apa coba? Sel adalah kumpulan dari? Benar, jawabannya adalah molekul. Keren. Sebelum kita masuk ke materi, kita fokus dulu yuk. Belajar fokus ya. Ibu punya tebak gambar. Ready? 3, 2, 1. Check it out. Dan jawabannya adalah congratulations. Oh iya, mulai sekarang kalian silahkan siapkan alat tulis kalian untuk menyimpan semua skor yang kalian dapat selama kalian menyimak video ini dari mulai awal sampai akhir. Satu jawaban benar nilainya adalah 100. Oke? Itu semua akan kalian simpan di lembaran kalian, kemudian nanti akan kalian kirimkan melalui Google Classroom kalian. Kodenya udah dapet ya. Kalau belum dapat, nanti dilihat di deskripsinya. Oke. Selanjutnya, tebak gambar kedua. 3, 2, 1. Check it out. Jawabannya adalah ini dia. Congratulations. Jangan lupa disimpan skornya. Oke? Ya, udah mulai fokus ya. Itu dalam rangka memfokuskan hemisfer cerebrum kita sehingga lebih mantap dan maksimal saat menyimak semua pembelajaran. So, let's have fun. Oke. Bicara tentang sel, kita juga harus tahu sejarahnya itu seperti apa. Jadi ternyata sel itu penemuannya itu seiring dengan penemuan mikroskop yang pertama kali ditemukan oleh Antony van Leeuwenhoek. Dia juga disebut sebagai bapak biologi loh, buat yang belum tahu. Dia mengamati banyak hal termasuk organisme mikroba dan juga tumbuhan dan hewan. Nah, namun istilah selnya sendiri itu ditemukan oleh Robert Hooke. Nah, itu jadi ada dua tokoh ya tadi, Antony van Leeuwenhoek penemu mikroskopnya yang melanjutkan tentang penemuan dan pemberian istilah sel itu adalah Robert Hooke. Oke, jadi sekarang Ibu mau nanya nih, yang memberikan istilah sel adalah? Oke, jawab ya. Dan jawaban yang benar tentunya disimpan dong, 100 di situ. Itu adalah Robert Hooke. Oke. Dan istilah yang diberikan sebenarnya nggak langsung sel, tapi selula, dimana artinya adalah ruangan. Karena saat itu dia mengamati rongga-rongga pada gabus, pada sel gabus, pada jaringan gabus mungkin ya lebih tepatnya, dan dia melihat ada beberapa ruangan. Jadi dia menganggap bahwa semua makhluk hidup atau semua organisme itu di dalamnya tersusun atas banyak ruangan atau selula. Itu ya. Nah, kembali berbicara tentang istilah sel sendiri, teori selanjutnya dikemukakan oleh Matthias Leiden, ahli anatomi tumbuhan, dan Theodor Swan, ahli anatomi hewan. Ini berpendapat bahwa semua makhluk hidup itu pasti tersusun atas sel, dan teorinya mengemukakan bahwa
Sel merupakan kesatuan struktural dalam kehidupan. Artinya, makhluk hidup itu tidak akan ada wujudnya bila tidak ada sel. Dan ahli selanjutnya adalah Max Coates dan Thomas Huxley. Mereka berpendapat bahwa sel merupakan kesatuan fungsional dalam kehidupan, sehingga tubuh ini tidak akan berfungsi bila selnya pun tidak berfungsi. Jadi kita punya kesimpulan dong, definisi sel itu adalah unit struktural fungsional terkecil dalam kehidupan. Oke, sekarang Ibu mau nanya nih, siapa yang mengatakan bahwa sel merupakan unit struktural dalam kehidupan? 3, 2, 1. Benar, yang berhasil menjawab Matthias Leiden dan Swan. Benar, jawabannya 100 ya. Jangan lupa disimpan di draft kamu biar disetorin nanti. Oke. Nah, sejarah selesai nih tentang sel. Sekarang kita coba bahas tentang bagian terpenting dari sel. Ada 3 bagian besar. Yang pertama, membran sel. Yang kedua, sitoplasma. Dan yang ketiga adalah organel. Oke, bilang sekali lagi. Membran sel, sitoplasma, dan organel. Kita bahas satu-satu ya. Membran sel itu adalah bagian pelindung luar yang melindungi isi dari selnya. Kayak kalau kita lagi jajan bakso ya. Jajan bakso tuh masukin ke plastik. Nah, plastiknya itu membran. Jadi mulai sekarang semua plastik yang kamu lihat itu mereknya apa? Membran. Oke? Membran sel. Ada isinya di dalam. Nah, jadi fungsi dari membran sel adalah sebagai proteksi isi sel, melindungi bagian dalam. Jadi kalau Ibu begini nih ya, kita mulai body knowledge ya. Kalau mulai begini berarti apa? Proteksi. Kalau Ibu bilang jaket nih, Ibu pakai jaket nih ya, itu adalah membran sel. Atau Ibu bilang plastik, itu adalah membran sel yang berfungsi melindungi bagian dalam sel. Oke, bagian terpenting kedua dari sel itu adalah sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan. Kalau kita beli bakso, ada kuahnya ya. Kuah, ini kalau aku begini, nah itu apa artinya coba? Sitoplasma, oke? Jadi sitoplasma, kalau ini membran sel. Nah, sitoplasma itu adalah tempat tinggal dari semua organel. Organel itu adalah organ-organnya sel, bagian-bagiannya sel. Jadi, fungsi dari apa? Keren, sitoplasma itu adalah tempat tinggal nih rumah ya. Nih, tempat tinggal nih rumah. Organ, aku lagi main organ. Sel, ini selnya ada di sini. Jadi, fungsi dari siapa? Tempat tinggal organel. Dan yang ketiga itu adalah organel. Organel tuh kita plesetin ya, organ sel. Jadi organel gitu. Jadi istilah organ sel tuh organel. Organel gitu ya, organ sel. Nah, yang pertama adalah yang paling besar dan dia berfungsi sebagai pengendalinya. Ini kalau aku begini body knowledge, Ibu kasih istilah body knowledge ya. Jadi kita bisa belajar dengan gerakan tubuh kita gitu. Jadi tubuh kita itu bisa membantu kita untuk menghafal karena biologi memang banyak hafalannya. Jadi fungsi dari organel yang pertama sebagai pengendali sel itu adalah nukleus. Ini nukleus. Nih, kamu jajan bakso kan tadi? Bakso yang gede, paling gede. Itu namanya apa? Nukleus. 1, 2, 3. Nukleus. Nah, selanjutnya di dalam bakso besar itu kan suka ada bakso telur nih.
Nah, telurnya itu adalah anak inti sel atau nukleolus. Ini nukleolus nih. Jadi ini apa tadi? Nukleus sebagai pengendali sel, sementara nukleolus itu adalah membantu, nih kayak membantu lagi nyuci gitu ya. Membantu siapa? Nukleus untuk mensintesis, ini menyusun. Kita lagi bikin puzzle nih. Mensintesis protein. Proteinnya itu di sini. Ini kalau saya bilang begini, ini protein ya. Oke, kita mulai pakai body knowledge. Jadi fungsi dari siapa? Nukleolus adalah membantu nukleus mensintesis protein. Kita ulang dari awal ya. Ada siapa? Membran sel sebagai proteksi bagian dalam sel. Yang kedua ada sitoplasma, tempat tinggal organel. Kemudian ada nukleus, mengendalikan sel. Lalu ada nukleolus, membantu nukleus mensintesis protein. Oke, sebelum masuk ke organel selanjutnya, so don't forget write all your score. Ditulis ya semua skornya tiap kali kamu jawab loh. Serius, nanti kita setor ke Google Classroom masing-masing. Oke? Dan organel selanjutnya berkaitan dengan ini nih, kalau misalnya kita jajan bakso kan suka ada mie-nya tuh. Nah, mie yang sekarang kita mau pakai itu ada dua jenis. Yang satu ada mie yang pakai bawang, yang satu yang nggak pakai bawang. Nah, karena ada kaitannya sama sel, kita kasih nama nih ya. Kalau mie yang ada bawangnya itu namanya adalah retikulum endoplasma kasar. Ini jamut ya, jamut kasar kan. Jadi yang ada bawangnya itu adalah yang kasar. Sementara mie yang nggak ada bawangnya disebutnya retikulum endoplasma halus. Oke, tebak 1, 2, 3. Good, satu lagi. Iya, simpan skornya ya. Dan fungsi dari kedua organel tersebut, kalau yang kasar itu adalah membantu mensintesis cerdas protein. Jadi fungsi dari retikulum endoplasma kasar membantu mensintesis protein. Sementara yang halus itu adalah mensintesis lemak. Di sini kita punya lemak ya di pinggang, apalagi ibu-ibu ya Bu ya. Kita punya banyak lemak. Dan karbohidrat. Ini ada simbol K di sini ya. Karbohidrat itu tuh si protein, lemak sama karbohidrat tuh 3 sekawan loh kalau dalam zat kimia ya, di biologi selalu ada. Cuma kalau protein dikendalikan oleh retikulum endoplasma kasar, sementara lemak dan karbohidrat itu dikendalikan oleh retikulum endoplasma halus. Ini halus tuh simbol pipi kita halus semua ya. Oke. Organel selanjutnya itu adalah mitokondria. Kenapa gerakannya seperti ini? Karena mito mirip handphone ya, merek handphone ya. Jadi ini adalah mitokondria. Bentuknya itu mirip dengan sosis kalau yang udah dipotong, diukir ya, sekarang diukir gitu. Kayak gini nih. Nah, itu adalah bentuk dari mitokondria. Jadi di bakso kita, ini baksonya rada-rada unik kali ya. Ada bakso, ada telur, di dalamnya ada mie, ada sosis. Sosisnya mereknya apa? Mitokondria. Fungsinya sebagai sumber energi.
Jadi, energi yang ada dalam tubuh kita itu pada dasarnya diproduksi di dalam apa? Mitokondria. Di dalam. Selanjutnya ada badan Golgi. Ini badan Golgi. Oke. Tugas badan Golgi yang bentuknya kayak pangsit nih kalau di bahasa Malang, ya nggak sih? Itu ternyata berfungsi untuk membentuk lisosom yang fungsinya adalah untuk apa? Menghancurkan zat asing. Ini bakso kecil nih karena bahannya ternyata pangsit sama bakso kecil sama gitu kali. Bercanda. Analogi biasa. Jadi kalau misalnya tadi si badan Golgi selain membentuk lisosom juga membentuk dinding. Ini dinding ya. Dinding sel. Itu adalah fungsi dari badan Golgi. Itu adalah ribosom. Tadi masih ingat nggak bawang yang nempel di retikulum endoplasma kasar? Itu kan dia sebenarnya yang bawangnya itu namanya adalah ribosom. Tuh kalau di kita sih, kalau di muka kita tuh kayak tai lalat ya, choco chip gitu ya. Itu dia tai lalat, itu namanya ribosom. Yang punya tai lalat kasih nama aja ribosom sekarang, dan fungsinya sebagai melakukan sintesis protein. Jadi kalau tadi retikulum endoplasma hanya membantu, memfasilitasi, sementara yang melakukannya itu adalah ribosom. Jadi bawangnya itu ada yang nempel di mie, ada juga yang di cerdas sitoplasma di kuah tuh. Jadi dia melakukan sintesis protein. Selanjutnya ada rangka sel. Kenapa sel bisa punya bentuk? Karena dia punya rangka. Yang ada rangka sel. Ini sitoskeleton, rangka sel, dan itu bentuknya seperti ini nih. Ada yang tipis, ini yang tipis ya, dan ini ada yang tebal. Kalau yang tipis, ini tipis nih. Kalau saya begini berarti mikro, kecil, mikro filamen tipis. Kalau begini tebal, mikrotubul. Kalau di bakso sih kayak yang bihun ya, bihun soun itu kan tipis, itu mikrofilamen. Kalau toge itu tebal kan, lebih tebal dari soun, itu namanya mikrotubul, tubul tebal. Dua-duanya berperan sebagai rangka sel. Oke, bicara tentang organ selanjutnya. Oh iya, lupa. Kita juga akan membahas tentang ciri khas sel hewan dengan sel tumbuhan. Apa nih? Cerdas. Simpan skornya ya. Lisosom itu adalah ciri khas dari sel hewan. Jadi hanya sel hewan yang punya lisosom. Sementara tumbuhan itu tidak punya. Dan ciri khas sel hewan selanjutnya, dia punya nih sentriol, sentil gitu ya, yang nakal di sentriol. Oke. Dan sentriol nih yang kayak gini nih, itu fungsinya sebagai kutub, di kutub ini dong, kutub pembelahan. Oke, fungsi apa tadi? Sentriol adalah kutub pembelahan. Dan yang selanjutnya ciri khas dari hewan itu punya flagel. Ini kayak ekor ya. Jadi tiap kali sekarang kamu lihat ekor kucing, ekor kuda, itu kasih nama apa? Flagel. Oke, fungsinya sebagai apa? Alat gerak. Oke, sementara pada sel tumbuhan, ciri khasnya yang pertama ada kloroplas. Kenapa saya begini? Analogi, bayangin ini lagi nabur seledri ya di bakso. Warnanya apa? Cerdas, hijau. Jadi kloroplas itu fungsinya sebagai zat warna. Ini lagi ngecek nih, zat warna pada tumbuhan, warnanya hijau. Walaupun sebenarnya ada istilah lain yaitu plastida. Nanti dibahas di akhir ya, ada resumenya. Kemudian selanjutnya ada vakuola. Nah, kenapa seperti ini? V-nya untuk vakuola karena dia seperti gajih, lemak tuh, gajih lemak ya. Kalau di bakso tuh kan suka ada tetelan. Nah, tetelannya tuh banyak lemaknya. Nah, itu adalah ciri khas dari sel tumbuhan, adanya vakuola. Dan jumlah vakuola itu hampir 3/4-nya mengisi volume dari sel. Jadi si organel lain tuh terseret ke pinggir nih seperti ini. Itu yang di tengah warnanya putih kayak gaji kalau di bakso, kayak tetelan di bakso, itu namanya adalah vakuola. Dan fungsi dari vakuola adalah sebagai cadangan makanan. Nih kayak backpack, kita lagi bawa backpack kalau lagi hiking, di backpacknya ada apa? Cadangan makanan. Jadi sekali lagi fungsi dari apa? Vakuola sebagai cadangan makanan.
Dan yang terakhir itu adalah dinding sel. Jadi lapisan paling luar dari sel tumbuhan itu adalah dinding sel. Baru setelah itu ada membran sel. Membran sel yang tadi ya, yang kayak jaket. Jadi yang paling luar itu kayak kalau kita beli bakso pakai mangkok. Mangkok tuh kan kaku ya sifatnya ya. Sementara kalau plastik itu kan fleksibel. Jadi dua-duanya melindungi isi baksonya. Tapi kalau mangkok tuh sifatnya kaku seperti dinding tadi. Sementara kalau plastik itu sifatnya lebih fleksibel. Tapi dua-duanya berfungsi melindungi. Kita coba simpulkan ya bagian-bagian penting dari sel dan fungsinya. Yang pertama, ada membran sel. Itu bagian terpenting sebagai pelindung bagian dalam sel. Yang kedua, ada sitoplasma, tempat tinggal organel. Kemudian semua jenis organel. Organel pertama yang paling besar adalah nukleus, pengendali, lagi nyetir ya, pengendali kerja organel. Kemudian ada nukleolus, membantu nukleus mensintesis protein. Retikulum endoplasma kasar, membantu mensintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma halus, mensintesis lemak dan karbohidrat. Kemudian ada mitokondria, sumber energi. Lalu ada badan Golgi, membentuk, ini membentuk ya, lagi bikin sesuatu, membentuk dinding sel dan lisosom. Kemudian ada lisosom, membunuh zat asing. Lalu ada apa? Sentriol sebagai kutub pembelahan. Lalu ada dinding sel sebagai apa? Proteksi juga pada sel tumbuhan. Lalu ada flagel sebagai alat gerak. Kemudian ada kloroplas, zat warna. Ribosom mensintesis protein, mikrofilamen dan mikrotubul sebagai rangka sel. Itu tadi adalah bagian-bagian penting dari sel hewan dan tumbuhan. Oke anak-anakku, itu tadi sesi kita di pembelajaran mengenai sel ya. Jangan lupa kalian setelah menulis semua skor tuh ya, kemudian dikirim ke Google Classroom, kalian juga menulis di kolom komentar kalian sudah paham atau belum, wajib ya, paham atau belum, atau ada pertanyaan di situ ya. Sementara absensi dan skor akan masuk di Google Class masing-masing. Dan sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Don't forget like, subscribe, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.